warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Preysilia Raru dengan NIM D1B1200084. Saya adalah mahasiswa semester 1 dari Prodi S1 Farmasi. Materi yang akan saya bawakan adalah sebagai rangkaian dari ujian akhir dari mata kuliah Wawasan Ilmu Farmasi Universitas Megariski Makassar dengan dosen pembimbing Bapak APT Safarudin, MSc. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu farmasi. Farmasi didefinisikan sebagai profesi yang pertama, menyangkut seni dan ilmu penyediaan bahan obat dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan. Yang kedua, mencakup pula pengetahuan mengenai identifikasi, pemilihan, aksi farmakologis, pengawetan, penggabungan, analisis, dan pembakuan bahan obat dan sediaan obat. Yang ketiga, mencangkup pula penyaluran dan penggunaan obat yang sesuai dan aman, baik melalui resep dokter berisin, dokter gigi, dan dokter hewan, maupun melalui cara lain yang sah, misalnya dengan cara menyalurkan atau menjual langsung kepada pemakai. Sehingga dari beberapa definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan, serta pengobatan termasuk pula sifat-sifat obat. Baik, sub pembahasan yang kedua mengenai sejarah kefarmasian. Kata farmasi berasal dari kata parmakon, yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang meliputi kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan, informasi obat, dan distribusi obat. Ilmu kefarmasian belum dikenal di dunia pada zaman Hippocrates atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Ilmu Kedokteran, yaitu pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Lambang farmasi atau yang lebih dikenal Bowl of Hygieia merupakan patung yang menggambarkan Dewi Yunani. Hygieia sedang memegang mangkuk dengan ular jinak yang mengintarinya dan seolah minum dari mangkuk tersebut. Hygieia adalah dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi yang merupakan anak dari Aesculapius, yaitu dewa pengobatan dan penyembuhan dalam mitologi Yunani. Kepercayaan Yunani kuno, yaitu ular yang melilit pada cawan menggambarkan kebijaksanaan dan kesembuhan. Pada peradaban itu, seorang dokter memiliki banyak tugas, tidak hanya mendiagnosa suatu penyakit yang diderita oleh seorang pasien, tetapi ia juga mempersiapkan ramuan atau racikan obat seperti halnya seorang dokter. Seiring perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan kesehatan, problematika dalam pengadaan obat menjadi semakin rumit, baik karena formulanya dan cara pembuatan obat tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkanlah seorang yang dapat mendalami keahlian dalam pembuatan atau peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240 sebelum Masehi, Raja Jerman Frederick menyadarinya dan memberikan perintah untuk memisahkan dengan resmi antara kedokteran dan farmasi. Berikut ini adalah tokoh-tokoh besar yang berjasa terhadap terbentuknya farmasi. Yang pertama adalah Paracelsus, tahun 1541 sampai 1493. Berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan dan kandungan zat aktifnya. Yang kedua adalah Hippocrates, tahun 459 sampai 370 sebelum Masehi, yang dikenal dengan Bapak Ilmu Kedokteran. Dalam praktiknya, beliau telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Yang ketiga adalah Claudius Galen, tahun 200 sampai 129 sebelum Masehi, menghubungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat. Pembahasan yang selanjutnya adalah bentuk pendidikan. Sistem pendidikan di bidang farmasi terdiri dari 4 tahap atau strata, yaitu yang pertama, sarjana atau strata 1 atau sering disebut S1, yang dirancang selesai dalam 4 tahun dengan gelar sarjana sains atau SI. Yang kedua adalah profesi apoteker, yang dirancang selama 1 tahun dengan mendapat gelar APT atau apoteker.
Yang ketiga ada magister atau strata 2 atau yang lebih sering dikenal S2 yang dirancang selesai dalam 2 tahun dengan gelar Magister Sains. Yang keempat adalah program doktoral yang dirancang selesai dalam 3 tahun dengan gelar doktor. Pembahasan berikutnya adalah bentuk pelayanan farmasi. Pelayanan farmasi meliputi yang pertama, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Yang kedua, pelayanan informasi obat atau PIO. Yang ketiga ada konseling. Yang keempat, ronde atau visit pasien, khusus pasien rawat inap. Yang kelima, pemantauan dan pelaporan efek samping obat atau ESO. Yang keenam adalah pemantauan terapi obat atau PTO. Yang ketujuh, evaluasi penggunaan obat. Pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pengkajian resep yang dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis, baik dari untuk pasien, rawat inap, maupun rawat jalan. Yang ketiga ada peluang bisnis. Industri farmasi merupakan salah satu fokus usaha investasi yang cukup menjamin. Pasar farmasi tumbuh rata-rata 20,6% per tahun pada tahun 2011 sampai 2016. Selain itu, pengeluaran kesehatan per kapita negara sekitar 108 per kapita, berada di ranking 126 secara global. Terkait dengan kebutuhan obat dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, potensi peningkatan penyaluran terhadap kesehatan per kapita turut serta mendorong pertumbuhan industri farmasi. Peluang bisnis di dunia farmasi dapat dikatakan cukup menjamin. Banyak prospek kerja yang tersedia di berbagai industri ataupun lembaga. Contohnya di bidang industri bisnis, ada apotek yang menyediakan obat berdasarkan resep dokter. Di bidang pendidikan, prospek kegiatannya menjadi seorang guru atau dosen. Di lembaga pemerintah, prospek kerjanya mengurus pelegalan obat dan juga makanan, disebut dengan BPOM. Farmasi manajemen menjadi pengusaha, peneliti farmasi, rumah sakit, laboratorium, dan masih banyak lainnya yang menjadi prospek kerja di bidang farmasi. Yang selanjutnya adalah obat. Obat merupakan benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, dan mengubah proses kimia dalam tubuh. Dalam pengertian umumnya, obat adalah zat apapun yang menyebabkan perubahan fisiologi atau psikologi organisme saat dikonsumsi. Konsumsi obat dapat dilakukan melalui inhalasi, injeksi, merokok, injeksi, absorpsi melalui kulit, atau disolusi di bawah lidah. Obat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah obat bebas, umumnya berupa suplemen atau vitamin dan mineral. Yang kedua adalah obat bebas terbatas, umumnya berupa obat batuk, obat influenza, obat penghilang rasa sakit, dan penurun panas. Yang ketiga adalah obat keras, umumnya obat ini masuk ke dalam golongan obat jantung, obat darah tinggi atau hipertensi, obat darah rendah atau antihipotensi, obat diabetes. Yang keempat adalah obat narkotika seperti ganja, morfin, heroin, dan lain-lain. Obat ini sangat diawasi ketat oleh pemerintah. Rute penggunaan obat. Yang pertama ada rute oral atau diminum. Yang kedua, rute sublingual dan rute bukal. Yang ketiga, rute dubur atau rektal. Yang keempat, rute okular lewat mata. Yang kelima, rute telinga atau otik. Yang keenam, rute nasal. Yang ketujuh, rute inhalasi. Yang kedelapan, rute nebulisasi. Yang kesembilan, rute kutanea. Yang kesepuluh, rute transdermal. Berikutnya adalah resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter, dokter gigi, dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyiapkan atau membuat atau meracik serta menyerahkan obat kepada pasien. Rembalan resep umumnya berbentuk persegi panjang. Ukuran idealnya dengan lebar 10-12 cm dan panjang 15-20 cm. Selanjutnya, pembagian resep. Yang pertama, tanggal dan tempat dibuatnya resep. Yang kedua, aturan pakai dari obat yang tertulis. Yang ketiga, paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep. Yang keempat, tanda buka tulis resep dengan tanda R garis miring.
Yang kelima, nama obat, jumlah, dan cara membuatnya. Selanjutnya komponen resep. Yang pertama, identitas. Yang kedua, nama kota, tanggal ditulis resep. Yang ketiga, superscriptio atau ditulis dengan simbol R garis miring. Yang keempat, inscriptio, yaitu bagian inti resep berisi nama obat. Yang kelima, signatura atau aturan penggunaan. Demikian hasil penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.